Hai nakama, kembali lagi di One Piece Update Channel. Di video kali ini waktunya review chapter ke-1001. Penuh dengan baku hantam, aksi semua. Chapter yang cukup seru dan cukup lucu ya. So, jangan lupa nonton sampai habis, karena mungkin di sini Apin akan membahas beberapa hal yang kalian lewati. Stay tune ya nakama. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Chapter ke-1000 berjudul The Decisive Battle of Monster on Onigashima, atau dalam bahasa Indonesianya, pertarungan penentuan para monster di Onigashima. Untuk bagian covernya belum ada yang spesial, masih diisi dengan requestan, yaitu gambar Jinbei yang sedang bersantai dan seubur-ubur yang tersenyum ke arahnya. Kalau menurut admin sih agak menyeramkan ya. Apalagi ubur-ubur yang satu ini senyumannya agak aneh gitu. Mungkinkah ini sebuah easter egg atau pertanda kalau Jinbei akan mendapatkan masalah yang menyulitkan dirinya? Oke, kita langsung masuk ke cerita manganya. Seperti yang admin bilang tadi, kalau manganya penuh dengan baku hantam. Nah, mungkin nakama saat membacanya fokus untuk melihat aksi pertarungan yang cukup epik, dan pastinya akan fantastis kalau dijadikan anime, sehingga kalian melewatkan beberapa detail. Oke, sekarang kita masuk ke poin pertama. Keteguhan tekad Monkey di Luffy. Coba kalian ingat-ingat, kapan terakhir kali sebelum chapter ke-1000 kemarin melihat Luffy setenang ekspresi ini? Kalau sepanjang admin mengikuti One Piece, hanya ada beberapa momen saja yang admin ingat ketika Luffy bereaksi seperti ini. Dan hampir semua momen Luffy seperti ini adalah momen ketika orang-orang meragukan tekadnya. Contohnya saat berhadapan dengan Bellamy di Arc Jaya, Luffy bereaksi sangat tenang. Kemudian saat sebelum battle dengan CP9, Luffy sempat berperilaku sangat tenang juga. Dan yang terakhir saat melawan Dovi. Nah, dari semua momen tersebut, Luffy berhasil menghajar lawan-lawannya hingga tidak berdaya. Jadi admin rasa ketenangan Luffy semenjak chapter ke-1000 merupakan bentuk keseriusan dia ketika menghadapi orang-orang yang meremehkan dirinya. Dan juga dia seperti sedang berpikir, gimana cara untuk membuktikannya dan menghajar lawannya itu. Jadi kesimpulannya, Luffy akan menggila di beberapa chapter yang akan mendatang. Karena ketika orang seperti Luffy berperilaku seperti ini, sesuatu yang besar akan terjadi. Poin yang kedua, reaksi para supernova. Semua orang yang melihat aksi pukulan telak Luffy kepada Kaido tercengang. Apalagi Big Mom yang di chapter 1000 kemarin tampak syok setelah melihat Kaido mencium tanah akibat tampolannya si Luffy. Itu tadi reaksi dari lawannya, sekarang reaksi dari temannya. Zoro agak terkejut, tapi ekspresinya ini seperti menunjukkan kalau dia sudah pernah melihat kekuatan haki yang sebelumnya diaplikasikan pada serangannya si Luffy. Ekspresi ini serupa dengan ekspresi Luffy saat melihat kakek Hio menunjukkan metode haki yang ia sebut Rio beberapa waktu yang lalu di penjara Udon. Ya, kalau dipikir-pikir sih nggak heran juga kalau Zoro tahu konsep hakinya si Luffy ini. Karena ia berguru dengan salah satu pendekar pedang terbaik dunia yang bisa membelah bongkahan es dari jarak jauh. Kemudian ada Yota's Kid. For your info, Kid baru diketahui hanya memiliki Hosoku Haki. Informasi ini admin dapat dari sumber terpercaya. Jadi ketika ia melihat Luffy yang berhasil membuat Kaido mencium tanah dengan satu tampolan saja, ia terkejut dan tidak percaya kalau ada pukulan yang mampu membuat Kaido seperti itu. Setidaknya kita bisa lihat di kalimat yang ia keluarkan. Cukup aneh sih. Salah satu supernova yang digadang-gadangkan bisa menyaingi Luffy, tapi tidak tahu konsep haki. Mungkin saja selama ini dia pun tidak sadar kalau dirinya bisa menggunakan Hosoku Haki. Dan sepertinya aksi Kid selama ini pure dari kekuatan fisik dirinya dan kemampuan buah iblisnya. Dan itu gila sih. Kalau dia bisa gunain haki selancar Luffy, mungkin kekuatan bertarung Kid patut diperhitungkan. Selanjutnya reaksi dari Killer. Tidak banyak hal yang bisa digali dari reaksinya si Killer ini, karena admin nggak bisa lihat ekspresi wajahnya. Oke, tapi setidaknya kalau kita baca kalimat yang ia keluarkan, Killer tampak lebih pede kalau mereka bisa mengalahkan Kaido dan Big Mom setelah melihat Luffy. So, kepercayaan diri itu harus ada ketika kita bertarung. Dan terakhir si Lau. Kalau Lau sih terlihat jadi lebih serius ya. Dan kalau admin pahami maksud dari kalimatnya, mungkin perkataan Lau ini mengacu ke pertarungan terakhir Luffy dan Kaido, yang dimana dirinya tidak bisa membantu Luffy sama sekali, sehingga berakhir kekalahan telak untuk aliansinya. Nah sekarang, Lau akan lebih waspada, sehingga ia dan Luffy dan aliansinya tidak akan tergelincir dan berujung kekalahan lagi. Semuanya sudah serius, fokus, dan siap bertempur 7 hari 7 malam. Poin ketiga, Kaido yang keheranan. Di balik keheranannya Kaido, secara tidak langsung Kaido sempat terpikir kalau seorang Monkey D. Luffy sudah sehebat almarhum Kosuke Oden, almarhum Goldie Roger, almarhum Edward Newgate, Shirohige, Rock Lee Zebek, dan Akagami no Sense. Saat Kaido tersungkur, ia sempat memikirkan hal tersebut. Tidak heran sih kalau Kaido sampai berpikir seperti itu. Karena hanya sedikit saja orang yang bisa menghajar Kaido dan melukainya. Nah, tapi yang admin heran di sini, kenapa sang pahlawan angkatan laut Monkey D. Gap tidak masuk dalam list orang-orang yang membekas di ingatan Kaido?
Malah semua orang yang diingat oleh Kaido ini tidak ada yang berasal dari kubu pemerintah dunia. Lantas, gimana caranya pemerintah dunia bisa berkali-kali menangkap seorang Kaido? Apabila tidak seorang pun dari kubu pemerintah dunia yang Kaido anggap bisa menandingi kekuatannya. Sebuah pertanyaan besar. Kalau mau dijawab singkat, ya karena pemerintah dunia selalu membawa pasukan lengkap untuk menangkap Kaido. Berbeda dengan orang-orang yang dia ingat yang mampu berhadapan satu lawan satu dengan dirinya. Oke, balik lagi ke cerita. Kita perhatikan detail perkataan Kaido. Serangan itu melukai aku. Apa yang terjadi setelah aku membantai dia waktu di Kuri? Hanya ada beberapa orang rese yang bisa melawanku. Maksudnya, lu sudah sehebat mereka. Yap, itu perkataan Kaido. Yang bisa admin simpulkan kalau ia sekarang sudah menganggap Monkey D. Luffy termasuk orang-orang rese yang mampu melawannya. Dan artinya juga, Kaido akan merilis seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Trafalgar di Waterloo, Eustace Kid, dan Killer. Patut kita ikuti pertarungan ini dan kita tunggu versi animenya. Di poin keempat, Roronoa Zoro mode serius. Oke, kita semua tahu kebiasaan si Marimo. Kalau dia sudah serius bertarung yaitu menggunakan bandana hitamnya. Coba admin tanya apa yang kamu harapkan saat Zoro mode serius. Silahkan komentar ya nanti. Kalau yang admin harapkan, Zoro akan menguatkan seluruh kekuatan dan teknik hasil latihannya selama 2 tahun di Pulau Kuraigana bersama Takanomi Mihawk. Jujur saja menurut admin, Zoro belum mengeluarkan hasil 100% latihannya bersama Mihawk. Dan di chapter kali ini pun, Zoro belum mengeluarkan 100% kekuatan serta tekniknya. Meski ia menunjukkan sebuah aksi yang menarik, yaitu mengkopi teknik pedang Kinemon. Cukup mengejutkan seorang Marimo yang dianggap bodoh oleh teman-temannya, terutama Sanji. Mampu menguasai teknik Kinemon yang sudah menjadi trademark Kinemon. Apakah itu berkat mata kirinya yang buta? Oke, sedikit teori gila dan aneh. Kayaknya mata kiri si Zoro membuat dirinya mampu mengkopi teknik pedang orang lain yang ia lihat. Mungkin mirip dengan teknik kopi jutsu mata Sharingan di Naruto. Tapi itu hanya teori liar saja. Balik lagi ke cerita. Zoro sepertinya masih ragu-ragu untuk mengeluarkan seluruhnya karena ia takut akan menjadi bumerang untuk dirinya. Apalagi kita tahu Zoro baru menerima Enma, sebuah katana yang memiliki karakter liar. Maka dari itu Zoro sempat berkata, aku perlu mengeluarkan lebih banyak kekuatan Enma. Kesimpulannya, Zoro masih belum bisa mengendalikan 100% kekuatan dirinya karena ia belum bisa mengendalikan Enma. Zoro masih dalam tahap adaptasi. Prediksi admin sih, nantinya ketika Zoro bisa mengendalikan Enma, ia akan sangat menggila. Di poin kelima, pertarungan 2 lawan 5. Karena hasil akhir dari pertarungan ini sangat menentukan siapa yang akan menjadi the next Raja Bajak Laut. Semuanya akan mengeluarkan kekuatan terbaiknya. Kaido dan Big Mom yang sebenarnya hanya terfokus pada Luffy, langsung tidak menyia-nyiakan waktu dan mengeluarkan serangan yang tertuju pada Luffy. Setelah tersungkur, Kaido yang sempat larut pikirannya sendiri secara tiba-tiba langsung menyerang Luffy dengan serangan yang sama saat di Kuri dulu. Untungnya kali ini Luffy sedang fokus dan tidak larut dalam emosi seperti di Kuri. Sehingga Luffy mampu memprediksi serangan dan menghindarinya. Akan tetapi karena power levelnya Kaido, serangan itu pun sangat cepat dan masih mengenai Luffy. Di saat Luffy lengah karena baru saja menerima serangan kuat dari Kaido, Big Mom langsung menyerang Luffy dengan menggunakan Prometheus api surgawi. Untungnya Zoro mampu backup Luffy, sehingga serangan itu pun tidak mengenai Luffy. Akan tetapi, Kaido tidak tinggal diam. Ia kembali menyerang Luffy dengan Thunder Baguanya. Namun, Law berhasil menyelamatkan Luffy dan seharusnya sudah bonyok jika terkena serangan itu. Kerjasama epik dari Luffy, Zoro, dan Law. Setelah serangan dari para Yonko, sekarang giliran para Supernova yang menyerang balik. Zoro dan Killer yang pertama kali memulainya dan serangan itu tertuju untuk Kaido. Akan tetapi sayangnya, Kaido sama sekali tidak bergeming. Meskipun serangan kedua orang ini tepat mendarat tubuh Kaido. Setelah Luffy, Law, dan Kid bermain-main, mereka langsung mencoba menyerang Kaido. Luffy dengan menggunakan Gear Force-nya, Law menguakan Room, dan Kid dengan Rotten Pang. Admin tidak bisa mendeskripsikannya, mungkin akan bisa lihat lagi di manganya. Serangan dari para kapten ini tidaklah main-main. Semuanya mengeluarkan serangan berdaya hancur tinggi. Akan tetapi, Kaido masih bisa bergerak dan berubah menjadi naga setelah menerima serangan kuat dari para kapten ini. Wow, benar-benar makhluk terkuat di dunia. Di poin yang terakhir, sebuah penentuan. Oke, seperti judul yang diberikan untuk chapter 1001, yaitu pertarungan penentuan para monster di Onigashima. Benar sekali pertarungan ini merupakan penentuan siapa yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Karena pemenangnya akan mendapatkan banyak hal yang bisa memperdekat langkah menuju One Piece. Seperti perkataan Big Mom di chapter ke-999, dan pada chapter kali ini diperjelas oleh Kaido yang di akhir chapter berkata, "Worororo, sungguh disayangkan jika harus membunuh kalian semua. Tapi mau gimana lagi? Setelah kalian semua mati, harta-harta yang kalian miliki akan menjadi milik kami. Teman-teman kalian, harta kalian, semuanya akan kami miliki. Kalian punya poneglyph bukan? Kami tidak sabar ingin mengambilnya.
pemenang dari pertarungan ini akan mengambil langkah besar untuk menjadi Raja Bajak Laut. Ya, perkataan Kaido ini menggambarkan tujuan akhir dari pertarungan ini. Pada akhirnya, yang terkuat akan menguasai segalanya. Oke, sekian untuk review chapter 1001 kali ini. Oh ya, tidak lupa juga kebodohan Luffy, Lau, dan Kid yang malah bertaruh dan Oda Sensei menggambarkan ekspresi lucu ketika mereka akan terkena serangan Big Mom. Benar-benar Oda Sensei selalu saja bisa menyelipkan sebuah komedi ketika ada hal serius. Oke, sekian untuk review chapter kali ini. Arigato nakama.